kalau ingin melihat masa depan Indonesia, lihat keadaan gurunya hari ini. Rekomendasi ke Presiden untuk penyelesaian dan pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak dipenuhi para guru honorer dan tenaga pendidikan ini untuk menjadi ASN. Yang sudah terdaftar seleksi P3K sebaiknya semua diluluskan. Itu sebaiknya nanti keputusan kita begitu Pak terakhirnya. Kita harus kuat di situ. Utama, ya angkatlah guru ini gitu loh tanpa repot-repot untuk menjadi pegawai negeri. Apalagi yang benar-benar sudah mengabdi Pak Ketua. Saya kira kita sudah mendengarkan banyak masukan, juga latar belakang permasalahan yang disampaikan, apa yang dirasakan langsung di daerah masing-masing, khususnya yang pada hari ini hadir dari Kabupaten Garut. Kami ini berinteraksi dengan teman-teman para guru bukan baru sekarang. Saya sebelum di DPD ini, saya juga di DPR, pernah juga di Komisi 10, pernah ikut merumuskan undang-undang Sisdiknas, dan termasuk ikut mendorong mandatory spending 20% untuk anggaran sektor pendidikan. Saya pernah menjadi pimpinan Badan Anggaran di DPR RI. Jadi kita memang sedih menyaksikan permasalahan yang seperti ini, apalagi ini terasa semakin berlarut. Pertama kali saya itu tiba di Jakarta, saya berkenalan dengan mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, Dr. Muhammad Natsir, dan dia menyampaikan kepada saya, kalau ingin melihat masa depan Indonesia, lihat keadaan gurunya hari ini. Nah, kita sedih menyaksikan memang ada persoalan yang berlarut-larut seperti ini. Tapi kami punya komitmen di dalam pansus ini, meskipun waktunya sangat singkat, tapi kami akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang saya yakin betul sejalan dengan apa yang menjadi keinginan kawan-kawan semua dari para guru, khususnya para guru dan tenaga kependidikan honorer ini. Saya punya latar belakang juga, saya keluarga guru. Saya nasib aja yang mengakibatkan saya di sini. Mestinya saya jadi guru juga. Saya background saya dari PGA, dari SPG, SMA masuk IKIP, dari Sulawesi Selatan. Ya, cuman saya itu gagal jadi guru karena waktu itu ada aturan yang pada periode-periode saya itu dengan pelamar yang begitu banyak peminatnya, akhirnya dibatasi dengan ada ukuran tinggi. Waktu itu saya termasuk tidak memenuhi syarat, makanya setelah itu saya latihan, ya ada yang seperti contohkan itu, akhirnya alhamdulillah lumayan sekarang sudah 167 cm. Ibu dan Bapak sekalian, Pak Nasrullah tadi menginginkan supaya kami ini di pansus fokus supaya fokus kepada guru agama ya, karena sepertinya mungkin di Komisi 10 sudah ada ya titik, sudah ada tanda-tanda bahwa ada solusi yang menggembirakan, khususnya untuk teman-teman yang di bawah Kementerian Pendidikan ini. Nah, ini memang yang di Kementerian Agama ini, saya juga bertemu dengan beberapa di daerah-daerah lain. Saya berkeliling daerah selama ini untuk mendengarkan itu. Ada juga daerah yang kelihatannya ada solusi yang sudah, karena peran serta Pemdanya ini yang kelihatannya maju semakin kencang juga untuk ikut menyelesaikan persoalan itu. Termasuk Tangerang Selatan, saya bertemu itu, Bekasi, kota, saya kira kalau DKI ya memang tidak begitu masalah ya. Tapi memang di daerah-daerah ini itu menjadi beban yang berat kalau dilimpahkan ke daerah semuanya. Saya kira kita akan dorong beberapa
keputusan-keputusan nanti yang menjadikan satu rekomendasi, karena kita pansus ini juga menghadirkan banyak pihak ya. Dari Komnas HAM kami juga mendengar masukan-masukannya sangat luar biasa. Dia memberikan perhatian terhadap masalah ini, bahkan dia sudah lebih dari 2 tahun menyampaikan satu rekomendasi ke Presiden untuk penyelesaian, dan di dalam rekomendasinya itu dia menyampaikan bahwa ini potensial ada pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak dipenuhi para guru honorer dan tenaga kependidikan ini untuk menjadi ASN. Itu saya kira sesuatu yang luar biasa dan sejalan dengan pendapat kami di pansus ini. Saya kira saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman anggota pansus yang hadir bersama-sama dengan kita dalam virtual ini. Ada Bu Epi Apitamaya, ada Ibu Mirati tadi, ada Ibu Novita. Nah, kalau masih bersama-sama dan ingin menyampaikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh teman-teman yang hadir dalam audiensi pada kesempatan ini, saya persilahkan. Apa ada dari Ibu Mirati, Ibu Epi, Baik. Ibu Novita, siapa duluan silakan. Ibu Mirati, saya persilakan Bu Mirati. Baik Pak pimpinan pansus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman semua dari Garut dan dari GTKHNK yang telah hadir. Saya tadi agak ini juga ya melihat kalau kita berbicara harapan pasti ada 1-2 ibu yang mengucapkan amin, mengaminkan dari Jambi. Jadi rupanya sangat harapan besar. Ini aja di virtual tapi beliau selalu harapannya sangat luar biasa, selalu mengaminkan dalam doa terus terkait permasalahan GTKHNK ini, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak kita semua bisa betul-betul terwujud. Pada prinsipnya Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, kami semua mengharapkan juga agar sebaiknya guru honor yang sudah terdaftar seleksi P3K itu diluluskan semua. Karena kalau menurut saya di samping yang bersangkutan itu sudah mengikuti seleksi dan mereka selama ini sudah mampu mengajar. Kalau menurut saya sebaiknya ya yang sudah terdaftar seleksi P3K sebaiknya semua diluluskan. Itu sebaiknya nanti keputusan kita begitu Pak terakhirnya. Kita harus kuat di situ. Dan selanjutnya tadi saran Pak Nasrullah juga cukup bagus juga. Kita mungkin ada lebih fokusnya terkait dengan PAI, tapi juga kita tidak bisa hanya lebih fokus di PAI. Ada banyak juga aspirasi yang sudah masuk ke kita di luar dari PAI. Jadi itu juga harus kita punya rekomendasi yang kuat terkait hal tersebut. Dan terkait anggaran, kalau tidak salah kita ada jadwal dengan Kementerian Keuangan nantinya, dan kita berharap nanti tidak diwakilkan Ibu dari Kementerian Keuangan. Kalau bisa Ibu Menteri sendiri, supaya kita mendengar statement beliau terkait dengan penggajian P3K itu sendiri, supaya jelas ada keputusannya terkait dengan penggajian P3K. Dan validasi Dapodik memang menurut saya sangat penting Pak, karena operator di lapangan juga sebenarnya sumber daya manusianya sangat belum bisa diharapkan, terutama mungkin di wilayah saya, dapil saya di Maluku tuh banyak operator yang beberapa sekolah digabung satu operator, dan sumber daya manusianya juga terbatas. Dan mungkin itu saja sementara Pak Ketua. Pada prinsipnya kita semua berusaha
agar kalau saya yang tadi itu semua guru honorer yang terdaftar seleksi P3K harusnya diluluskan semua karena selama ini sudah mampu mereka mengajar. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Ibu Wakil Ketua Pansus, Ibu Mirati. Ibu Novita atau Ibu Evi apa? Ibu Evi ada cerita-cerita dari Lombok. Iya. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya apapun yang disampaikan oleh para teman-teman guru honorer tadi merupakan masukan juga, merupakan permintaan juga dari teman-teman kita seluruh Indonesia termasuk NTB. Memang kemarin saya sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, saya mendatangin seorang guru yang putus asa, ya, yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena tidak lulus seleksi guru honorer, sangat mengenaskan. Dan ini semoga jangan lagi terjadi gitu loh. Prinsipnya Pak Ketua, apapun yang kita perjuangkan, ya, selama kita mendapatkan informasi-informasi yang paling utama, benar saya sepakat dengan Ibu Mirati tadi, siapapun yang sudah lulus seleksi P3K ya sudah gitu kan, silakan diangkat. Yang paling utama ya angkatlah guru ini gitu loh, tanpa repot-repot untuk menjadi pegawai negeri, apalagi yang benar-benar sudah mengabdi Pak Ketua. Jadi semuanya apa yang disampaikan oleh teman-teman kita yang guru honorer, sampai setiap kita pertemuan meneteskan air mata, itu hampir sama semuanya. Jadi sekali lagi, semoga perjuangan kita ini untuk membela nasib guru-guru honorer untuk mendapatkan haknya menjadi pegawai negeri, kita bisa perjuangkan. Itu yang utama Pak Ketua. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.